Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai korelasi Pearson dan Spearman. Yang pertama adalah pengantar statistik korelasi. Korelasi mengukur hubungan antara dua variabel. Korelasi dinyatakan dalam koefisien antara min 1 hingga 1. Jenis korelasi tergantung pada jenis data dan distribusi. Kemudian, apa itu korelasi Pearson? Korelasi Pearson disebut juga sebagai product moment, yang kegunaannya untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dua variabel numerik. Kemudian, ciri dan syarat dari korelasi Pearson. Yang pertama merupakan statistik parametrik. Kedua, skala datanya interval atau rasio. Yang ketiga, datanya harus normal dan hubungan linear. Yang keempat, korelasi Pearson sensitif terhadap outlier. Pada slide ini kita akan membahas bagaimana cara menginterpretasikan nilai koefisien korelasi Pearson atau R. Nilai R berkisar dari negatif 1 sampai dengan 1. Jika R sama dengan 1, maka hubungan antara dua variabel adalah positif sempurna. Artinya jika satu variabel naik, variabel lainnya juga naik secara proporsional. Jika R sama dengan negatif 1, hubungan antara kedua variabel adalah negatif sempurna, yang berarti jika satu variabel naik, yang lainnya turun dengan pola yang tetap. Jika R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Semakin nilai R mendekati plus minus 1, maka hubungan antara kedua variabel semakin kuat. Selanjutnya beralih ke korelasi Spearman. Korelasi ini disebut juga dengan rank order correlation karena menghitung hubungan berdasarkan peringkat data, bukan nilai mentahnya. Korelasi Spearman sangat berguna ketika kita bekerja dengan data ordinal atau saat data tidak berdistribusi normal. Jadi, ketika asumsi statistik parametrik seperti normalitas tidak terpenuhi, maka Spearman adalah alternatif yang lebih sesuai. Lalu, apa saja ciri dan syarat korelasi Spearman? Pertama, Spearman termasuk dalam statistik non-parametrik, jadi tidak bergantung pada asumsi distribusi data tertentu. Kedua, digunakan untuk data ordinal atau data kuantitatif yang tidak normal. Ketiga, cocok digunakan ketika hubungan antara variabel tidak linear. Dan yang keempat, tidak memerlukan distribusi normal. Keunggulan Spearman adalah ketahanannya terhadap outlier atau nilai ekstrim. Hal ini menjadikannya pilihan yang utama ketika data kita tidak bersih atau terdistribusi miring. Baik, selanjutnya ada korelasi Spearman banding interpretasi Rho. Rho sama dengan 1 banding urutan sempurna positif. Lalu ada Rho sama dengan min 1 banding urutan sempurna negatif. Lalu ada R sama dengan 0 banding tidak ada hubungan peringkat dan juga lebih tahan terhadap outlier. Lalu ada perbedaan Pearson dan juga Spearman. Untuk Pearson sendiri menggunakan nilai asli dan asumsi normalitas. Penggunaan Pearson ini cocok untuk data kuantitatif. Lalu ada Spearman. Spearman itu menggunakan peringkat dan tidak perlu normalitas. Dan juga penggunaan Spearman itu cocok untuk data ordinal. Lalu ada tabel perbandingan Pearson dan juga Spearman. Untuk aspek statistik, Pearson menggunakan parametrik dan juga Spearman menggunakan non-parametrik. Lalu untuk aspek skala data, untuk Pearson itu normal, untuk Pearson itu interval atau rasio, dan juga untuk Spearman itu ordinal. Lalu untuk distribusi, untuk Pearson itu normal dan juga Spearman itu tidak perlu normal. Lalu untuk aspek perhitungan, untuk Pearson sendiri itu dari nilai asli dan juga Spearman itu dari ranking. Lalu ketahanan outlier. Untuk Pearson sendiri rentan terhadap outlier dan untuk Spearman itu tahan terhadap outlier. Terima kasih.